Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran tauhid kita dan masih membahas tentang hal-hal khurafat yang ada terutama di negeri kita ini Indonesia, dan barangkali ada masih di sekitar kita. Khurafat itu tahayul, ya, sesuatu yang dapat merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu masih terjadi di sekitar kita. Dan tujuan kita untuk mengetahui contoh-contoh dari hal-hal khurafat agar kita dapat menjauhi hal tersebut dan juga dapat memberitahu, mendakwahkan kepada orang-orang yang kita kenal, terutama dari keluarga kita, handai tolan kita, sahabat kita, tetangga kita, dan seterusnya. Yang ini merupakan jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan melainkan dimulai dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dimulai dari Nuh alaihissalam yang ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka, inti dakwah dari mereka adalah at-tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan Allah mengutus para rasul, yakni untuk mendakwahkan sembahlah Allah saja dan jauhilah segala taghut. At-taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah tauhid ini harus selalu ditegakkan. Jangan kita kendor. Setiap saat harus diingatkan kaum muslimin terutama. Karena kalau kita lengah, maka syaitan akan masuk cepat sekali, yang itu menyebabkan kesesatan akan ada di tengah-tengah kita. Dan kita tahu bahwa syaitan itu pintar di dalam menyesatkan manusia. Dulu kita sudah tahu bahwa pada awalnya terjadinya penyembahan terhadap berhala itu dimulai dari, yakni manusia menuhankan orang-orang soleh di antara mereka.
Dan bagaimana cara syaitan menyesatkan manusia pada saat itu, yakni dimulai dengan mereka mengenangnya. Makanya di dalam Al-Quran kita kenal nama-nama berhala kaum Nuh itu. Wad, Suwa, Yaghus, Nasr. Itu sebenarnya nama-nama orang soleh di kalangan mereka. Dan mereka wafat. Lalu oleh pengikutnya itu dikenanglah. Jadi dibuatlah patung. Disuruh oleh setan, buat saja patung. Subhatnya apa? Subhatnya itu yakni hanya untuk mengenangkan. Gak ada salahnya sekedar mengenang. Iya, memang awalnya mengenang. Tapi waktu berlalu, pelajaran agama berkurang, dai tak ada lagi mendakwakan. Akhirnya mereka menjadikan berhala itu sebagai perantara kepada Allah. Kita ini gak bisa kepada Allah langsung, harus lewat berhala. Waktu berlalu, zaman berganti, orang pun berubah, dakwah makin hilang, orang nggak tahu lagi mana tauhid mana. Akhirnya setan berhasil, yakni akhirnya mereka menyembah patung yang awalnya dulu dibuat oleh datuk-datuk mereka tuh hanya sekedar untuk mengenang. Kalau istilah kita tuh apa? Prasasti. Kan prasasti dibuat tuh hanya sekedar mengenang, kayak patung kita ini kan, yang ada di Simpang 5 itu kan sekedar mengenang. Iya, sekarang kita masih apa? Masih paham. Anak cucu kita 5 generasi, 10 generasi di bawah kita masih nggak ada jaminan mereka paham tauhid. Hah? Lihat orang-orang di luar Islam itu. Lihat orang-orang non muslim itu, mereka menyembah berhala. Coba lihat di tempat-tempat peribadatan mereka itu penuh dengan patung. Makanya di dalam Islam patung itu dilarang, yakni diharamkan. Walaupun hanya sekedar untuk hiburan, walaupun hanya sekedar untuk mengenang. Dan itu sudah terjadi, ya. Oleh karenanya dakwah tauhid itu harus terus. Gak boleh ustadz harus terus dakwah tauhid. Dalam masalah pemilu juga saya sih ngomong juga. Ustadz Amri gak ngomong soal pemilu, ngomong saya. Ya, ini hendaklah para calon-calon legislatif, calon pejabat dan calon sebagainya itu Anda tidak melakukan kesyirikan. Apa kesyirikannya? Banyak juga yang calon-calon legislatif itu pergi ke dukun supaya terpilih. Dia pergi ke dukun tuh, macam mana supaya saya terpilih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu syirik. Berapa banyak itu? Oleh karenanya dakwah tauhid itu harus terus. Jangan pernah kendor. Jangan, kalau istilah anak sekarang tuh, jangan kasih kendor. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai pada poin ke-21. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dimulai dari poin ke-22, yakni dengan judul hewan-hewan keramat. Hewan atau binatang itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang dia diciptakan untuk apa? Kita, yakni kebutuhan kita manusia. Oleh karenanya sebagian hewan ada disukai oleh manusia. Mungkin karena rasanya yang enak. Ya kan? Ada yang suka daging kambing. Ada yang suka daging ayam. Ada yang suka daging itik. Ya kan? Ya enggak, Mak? Enak dah Mak daging itik, Mak? Lama bana itu pakai sambal hijau, kan? Ada orang suka daging itik. Ada yang suka daging ikan.
Daging ikan pun ada yang tidak bisa dia daging ikan sungai. Dia lebih suka daging ikan laut. Ada yang lebih suka daging ikan sungai dibanding ikan laut. Ada yang suka daging burung. Macam-macam lagi kan. Selama itu daging yang halal, bukan hewan yang diharamkan dimakan, dikonsumsi, maka itu hal yang mubah. Boleh saja kita suka. Saya lebih suka daging ini sate kelinci, saya lebih suka sate kambing, gak apa-apa. Ada hewan itu disukai karena bentuknya, bentuk badannya. Ya kan? Kayak saya suka sekali itu dengan paus. Blue walls namanya itu. Paus biru. Saya dari kecil dulu suka bener. Bahkan sampai sekarang kadang terobsesif pengen berenang dengan paus besar itu. Itu hayal. Bahkan saya kalau ditanya oleh kawan atau istri saya, kakak ada nggak binatang favorit? Ada, paus biru. Saya pengen, kalau bisa saya pengen pelihara paus biru itu. Ingat kata, ada tahu saya, ini riwayatnya sah atau enggak, cuman ini aja. Ada katanya pernah cerita Nabi Sulaiman tuh saking kayanya pengen ngasih makan hewan. Disediakanlah makanan banyak. Sekali ikan nun nih, kalau dulu ikan nun nih, ikan paus lah, habis langsung dimakan. Sejak itu Nabi Sulaiman minta ampun sama Allah, dia nggak sanggup. Yakni Allah lah yang maha memberi rezeki. Nggak apa-apa kita ada orang suka dengan suara burung, ya kan? Kalau saya tadi dengan ukurannya, ada yang suka dengan harimau, ya kan? Harimau itu menunjukkan kekuatan, ya kan? Kemandirian dan sebagainya. Ada yang suka burung Raja Wali, nggak apa-apa, sekedar suka saja, favorit, hal yang tidak terlarang. Ada yang karena keindahannya mungkin. Keindahan badannya. Misalnya burung merak, ya kan? Apalagi kasuari dan semacamnya. Burung onta, ya kan? Ada yang suka kecepatannya. Ada yang suka karena suaranya, ya kan? Coba kita lihat tuh orang-orang yang demen sama suara burung perkutut tuh, ya kan? Wah, diurusnya nian itu, dia belum mandi burungnya udah ada yang suka ayam, ya kan? Ayam jago itu kan, dia belum makan, belum sarapan lah nyuapin ayam jagonya itu. Nggak apa-apa selama tidak melalaikan, selama tidak membinasakan, selama tidak menganiaya, nggak apa-apa. Bahkan orang memelihara anjing misalnya, hanya sekedar untuk berburu, boleh? Boleh. Berburu, hobi dia berburu, anjingnya dididiknya, dikasihnya makan dia, boleh aja. Hobi, mubah-mubah saja, nggak dilarang. Ada yang suka ikan, masya Allah kan, ikan arwana tuh berjuta-juta, ikan apa? Ikan yang mahal-mahal tuh ikan koi, ya kan? Itu airnya tuh nggak boleh sembarangan, mati dia. Memang warnanya tuh bagus. Hal yang nggak di ini. Kalau ibu-ibu suka juga kan? Suka melihara juga kan ibu? Melihara nyamuk ya bu? Nah itu nggak dilarang. Atau karena tenaganya. Ya kan? Orang suka kuda karena dipakai tenaganya untuk membaca, untuk transport. Apalagi kerbau, ya kan? Keledai. Keledai atau kedelai? Hah? Keledai atau kedelai? Oh, keledai. Aku salah dulu. Kedelai itu apa? Oh, kacang ya. Saya kalau salah-salah itu antara keledai dengan keledai itu juga nggak apa-apa, dan macam-macam lah ya kan. Orang Arab tuh
benarlah sabda Nabi SAW, nanti kamu akan lihat salah satu tanda kiamat itu orang-orang, anak-anak kecil bermain dengan binatang buas. Orang Arab tuh ya Allah, bermain-main dengan harimau, singa yang orang-orang kaya itu. Singa, macan, hiena di rumahnya itu. Sama kayak kita melihara kucing, karena dia pelihara dari kecil. Ya. Tapi itu semua mubah-mubah saja. Boleh-boleh saja dengan ukuran syariatnya. Tetapi sayangnya ada sejumlah hewan yang disukai, yang digemari itu, bahkan diagungkan itu karena dianggap sakti. Karena dianggap bertuah. Nah, ini yang terlarang. Dan ini nggak masuk di akal kita. Sebagian orang beranggapan, punya keyakinan memelihara burung perkutut itu dapat mendatangkan apa? Rezeki. Ada sebagian, saya nggak usah sebut nama sukunya. Dia punya keyakinan kalau melihara burung perkutut di rumahnya mendatangkan rezeki. Ini nggak benar ini. Bahkan ada yang datang satu hewan itu keramat. Kita kenal kan di suatu keraton itu kan ada namanya kerbau bule. Tahu Mak kerbau bule, Mak? Apa kerbau bule? Kerbau yang badannya, kulitnya warnanya putih. Makanya disebut bule. Bule itu kan orang bule, bukan bini Pak Le, bukan. Bule itu orang barat. Jadi ada kerbau tuh yang kulitnya tuh putih. Nah, itu dianggap keramat itu di satu keraton itu. Bahkan setiap malam satu suro, kalau bahasa kita malam satu Muharram itu, ribuan orang datang itu, ngaraknya itu. Kirap sakralnya itu. Bahkan kerbaunya itu disebut kiai. Siapa namanya? Kiai Slamet. Jadi kerbaunya itu digelari Kiai Slamet. Nah, nanti dia kiainya tadi itu yang kaki 4 tadi itu ngitarin keratonnya itu. Nah. Ya. Bahkan sampailah yang terjadi, kita tahu sebagian mereka memperebutkan nya itu, kotorannya itu, karena dianggap punya apa? Khasiat, bertuah, bikin awet muda, bahkan beranggapan bisa datangkan barokah, cepat kaya. Dan ini segala macam keyakinan yang itu nggak bisa diterima oleh iman. Jangankan iman, akal saja tidak menerima. Ya? Ada lagi di satu daerah tuh dulu pernah heboh kuro-kuro. Tahu kuro-kuro, Mak? Ada kuro-kuro yang bisa datangkan kekayaan. Ya. Jadi karena ada itu, akhirnya itulah tadi. Akhirnya ada banyak orang datang ke tempat kuro-kuro itu. Dan daerah-daerah lain juga ada tuh. Ada di satu tempat itu saya pernah saksikan itu, ikan di kolam itu, di sungai itu, danau itu tidak boleh diambil, tidak boleh dipancing. Jadi ikannya itu sampai meluap-luap dan punya keyakinan kalau diambil nanti terjadi bala. Ya Allah, coba kalau di tempat kita itu tak sempatnya gedang. Itu sampai gedang, Mak, segedang kaki sampai. Ya karena tidak diberani yang ngambil. Kalau tidak diberani ngambilnya itu, kalau misalnya ditentukan waktunya, kayak mungkin ada di Sumatera Barat atau di Kalimantan ya. Itu sungai yang terlarang kan? Bukan terlarang mutlak, maksudnya itu nanti diambil bersama-sama, misalnya setahun sekali. Nah itu nggak apa-apa, supaya kelestarian ikannya terjaga. Tapi ini benar-benar nggak boleh diambil gitu. Dengan keyakinan tadi itu, yakni keramat. Karena ikan ini dari jelmaan si anu, ya Allah.
Maka ikannya tuh akhirnya berjumlah banyak sekali, ribuan. Wah, sayang sekali itu kan. Nah ini macam-macam tuh soal hewan ini. Sampai yang kijang sakti lah, macam-macam. Buaya, buntung apalah. Sampai ada kita nonton di TV, ada bapak-bapak punya keyakinan dia melihara buaya, ya kan? Pernah nonton nggak? Karena punya keyakinan buaya itu jelmaan daripada anaknya. Kan pernah kita bahas itu berkenaan dengan reinkarnasi. Jadi ini keyakinan kepada hewan. Dan ternyata bukan di kita saja, di negara luar juga ada itu keyakinan itu. Misalnya di daerah Jerman, negara Jerman tuh, mereka punya keyakinan soal kucing. Jadi kalau ada kucing hitam meloncek ke tempat tidur orang sakit, maka orang yang sakit itu dianggap akan meninggal. Kalau kita ada punya keyakinan itu? Di Indonesia ada nggak? Hah? Di orang itu jadi dijaga nih, tidak boleh kucing hewan. Karena mereka punya keyakinan kalau ada orang sakit dilangkahi kucing hitam, maka dia akan mati orang itu. Beda lagi di India. India apa? India apa nih? Di India itu hewan yang dianggap kerabat itu apa? Iya, betul lah Anda. Sapi. Sapi di sana tuh berkeliaran. Seperti kucing istilah kita sekarang. Banyak nian. Nggak ada yang berani mengganggunya. Bahkan maaf kotorannya, ininya dianggap punya khasiat ya Allah. Sehingga mereka, sapi itu ngacak-ngacak rumahnya, ngacak kebunnya. Mereka nggak ini. Karena sapi itu dianggap hewan apa? Keramat. Hewan mulia. Maka bahkan saya pernah dapat kabar katanya kaum muslimin di sana tuh kalau korban itu nggak ini sapi. Karena khawatir apa? Orang-orang Hindu marah. Karena mereka menganggap hewan sapi itu bertubuh. Jadi ternyata yang selama ini kita tahu batu bertua dulu, ingat nggak batu ponari ya kan? Ternyata hewan juga. Sampai-sampai sebagian orang takut kepada hewan itu melebihi takut kepada Allah. Boleh tidak mak kita takut sama hewan? Boleh tidak pak? Boleh kalau takut secara fitrah manusia. Misalnya kita takut kayak serigala, takut kayak harimau, boleh tidak? Itu boleh, karena itu manusiawi, fitrah. Yang nggak boleh itu tadi itu takut karena punya keyakinan, bahkan bisa mudorot lah, bisa mendatangkan berkah, itu yang nggak boleh. Kalau takut digigit anjing gilo itu wajar, nggak terlarang. Jadi oleh karenanya nggak ada itu hewan-hewan keramat itu. Apalagi manusia jadi kualat. Dulu pernah juga tersebar ya kan, punya keyakinan kucing belang berapa tuh? Berapa mak? Kucing belang 3 dianggap apa tuh? Sakti lah apalah. Itu beredar tuh, nggak ada itu mah. Macam-macam lah pokoknya kan. Kucing belang 3. Bahkan sampai ada orang nyari-nyari bambu. Kalau istilah di Jawa itu bambu petak apa? Bambu petuk, yakni yang cabangnya itu apa? Ke bawah ada. Biasanya kan ke atas tuh, yang cabang bambu tuh begini kan, tumbuhnya tuh. Nah, ini yang begini. Itu dianggap sebagai bambu yang apa? Sakti, ya Allah. Sampai ada yang bulu perindu lah, ya Allah. Macam-macam. Kalau kita di pasar-pasar tuh banyak tuh orang jual-jual. Ya orang-orang pasar tahu lah kan, sebagian manusia itu
Yakin, bulu perindu, bambu petuk, apalagi itu, duri, salak, apalagi, batu indi, batu itu, gelang bahar, gelang ini, wah, ya ini menyalahi tauhid, bisa merusak akidah, ya. Manusia diciptakan oleh Allah lebih mulia dari itu semua. Tapi ternyata memang banyak mereka yang tergoda oleh setan sehingga sampai-sampai akal sehat mereka sendiri tidak dipakai. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'zanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Itu surah Al-A'raf ayat 179. Yang ke-23, contoh khurafat yang ada di kita ini. Kulhu sungsang sebagai mantra sakti. Surah Al-Ikhlas memang memiliki keutamaan fadilah yang agung. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW, surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Wallazi nafsi biyadi innaha lata'dilu sulsal Quran. Demi yang jiwaku ada di tangannya, surah Al-Ikhlas ini kuluhu itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Tapi bukan berarti kalau orang yang sudah membaca 3 kali surah Al-Ikhlas berarti sudah tamat baca Quran. Karena surah Al-Ikhlas itu tidak bisa mengganti seperti 2/3 yang sisanya itu. Ya. Ada lagi di zaman sahabat Nabi SAW itu ada yang suka baca surah Al-Ikhlas itu. Sampai-sampai setiap sholat dia baca itu. Ya. Sampai kenapa ditanya oleh Nabi SAW? Karena aku cinta dengan surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannata. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu masuk surga. Kata Nabi. Jadi ini keistimewaan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini juga bagian dari Al-Mu'awwizatain. Yakni perlindungan dari jin dan setan. Yakni Nabi SAW menganjurkan, memerintahkan kita baca 3 surah itu. An-Nas, Al-Falaq, juga Al-Ikhlas. Sebelum tidur, lalu diusapkan seluruh badan. Dan dia juga menjadi zikir kita setiap habis sholat. Ya kan? Kita baca surah 3 itu. Lalu sebelum apa? Zikir pagi, petang. Juga dianjurkan. Juga ya sebelum tidur tadi ya kan. Nah ini menunjukkan bahwa keistimewaannya. Tapi bukan berarti boleh seendak-endaknya kita. Oleh karenanya setan berhasil menyesatkan orang yang tadi itu. Yakni ada orang yang surah Al-Ikhlas itu dibacanya terbalik Cuman terbalik Jadi dia mulai bacanya dari walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dari ayat itu 4, 3, 2, 1.
Ini namanya kulhu sungsang. Susah lah bacanya kan. Apalagi ngapalnya. Tapi ternyata banyak tuh beredar tuh, yakni orang yang mengamalkan kulhu sungsang itu. Bahkan lebih fase lagi dia. Karena punya keyakinan bisa sakti. Nah, orang penggemar ilmu-ilmu kedikjayaan tuh mereka percaya nian itu. Yakni mempergunakannya untuk pukulan jarak jauh. Ya Allah. Zaman sekarang masih percaya dengan dongeng itu. Ya. Sampai-sampai mereka dibuat dongeng-dongeng. Yakni katanya dulu para sunan, para wali itu ngusir jin pakai kulhu itu, tapi dibaca terbalik. Dan jin pun takluk. Nah, lalu terjadilah perjanjian tadi ya. Kalau ada anak manusia yang baca kulhu sungsang, maka jin harus pergi. Jadi jadilah kulhu sungsang tadi untuk ngusir hantu. Nah, ini pada hakikatnya menjadikan Quran sebagai jampi, dan ini haram, bid'ah, khurafat. Ini bualan semata, nggak ada itu. Yang ada malah setan suka. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan seperti itu? Karena ayat Quran itu sudah diatur susunannya. Ayat 1, 2, 3 dan sampai terakhir. Nggak boleh dibaca melangkah-langkah, apalagi dibaca terbalik dari ayat terakhir sampai ayat pertama. Benar tak mak? Kalau ada orang baca kulhu sungsang setan lari mak? Ya, mak? Benar tak li? Hah? Benar lah. Kenapa setan lari ya pak? Karena dia menganggap orang itu sudah jadi kawannya. Jadi tidak perlu lagi digoda. Ayo kita kawan kita, kok tidak perlu lagi digoda. Dia sudah jadi setan. Masa iya Quran dibalik? Jadi betul kalau ditanya, Ustaz betul tidak kalau ada orang baca kulhu setan lari? Ya iyalah, setan nggak perlu lagi godain dia, karena dia sendiri sudah jadi setan. Masa baca Quran terbalik? Jadi kata setan, wah ini lebih setan lagi nih katanya. Ya kan? Ingat nggak kisah Abu Hurairah yang disuruh oleh Nabi jaga gudang apa? Gudang zakat. Dia tahu Abu Hurairah suruhnya baca apa? Ayat apa? Kursi itu. Itu setan kan yang ngasih tahu Abu Hurairah. Nah ini dibaliknya oleh orang yang cari kesaktian tadi. Bagaimana setan nggak ini sama dia? Sudahlah, tidak usah kita goda lagi. Nyola jadi setan juga itu. Payah aja gitu. Ya jadi betul juga. Ya kan? Kemudian ada lagi khodam Asmaul Husna. Ini lebih ini lagi nih. Ada orang punya keyakinan bahwa setiap Asmaul Husna itu punya khodam, malaikat yang siap melaksanakan apa yang menjadi maksud dari Asmaul Husna yang dibacanya itu. Nah, itu semua itu nggak ada itu. Ya. Itu hanya rekayasa, bualan semata itu. Mereka ngundang khodamnya itu dengan kata-kata yang ngejelas itu. Bahkan boleh jadi nama-nama pembesar jin itu. Ya. Jadi nggak ada itu khodam Asmaul Husna itu. Kan Asmaul Husna itu ada berapa tuh? Minimal 99 ya kan? Nah, jadi setiap Asmaul Husna itu katanya ada jinnya, ada khodamnya. Jadi kalau kita baca ini misalnya apa? Ya Latif, ada khodamnya itu. Wah, ini nggak benar ini. Ya. Ada juga yang menulisnya itu. Asmaul Husna itu ditulis jadi raja, jadi jimat. Yang terkadang dicampur dulu. Saya pernah bertemu di satu masjid di Kota Bengkulu ini. Dia pikir itu apa? Kaligrafi normal ya, karena mereka nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti, jangankan bahasa nggak ngerti apa
Quran, tulisan dia pikir itu ya bacaan Quran saja, ternyata itu raja jimat, yakni jimatnya nama anjingnya Ashabul Kahfi itu, ya Allah. Lupa saya namanya. Ini nggak benar ini. Sudah merusak apa? Merusak akidah ini. Padahal Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil. Kemudian yang ke-25, 40 hari jadi orang sakti. Ya, ini nih. Jadi masa 40 hari itu bagi sebagian orang tertentu itu punya makna khusus. Misal bagi orang yang pengen dapat kekuatan sakti. Makanya kita ada istilahnya orang tuh mereka 40 hari topo diam diri. 40 hari semedi. 40 hari poso mutih. Apa itu, Mak? Puasa tidak makan yang putih-putih. Puasa hanya makan nasi putih. Ya. Jadi dia melekatkannya dengan 40 hari itu. Pernah waktu itu viral kan yang nabi palsu itu yang namanya Ahmad Musadek ya. Nah dia itu kan dia munculnya kesesatan dia itu akibat dia itu tadi, yakni bersemedi itu. Yang dia bilang dia meniru nabi katanya. Nabi kan bertahanus tuh sebelum dapat apa? Wahyu itu. Selama 40 hari. Nah dia ngikut itu. Padahal itu kesesatan. Dan juga cerita yang beredar. Ada yang pernah nonton nggak? Apa pernah nonton nggak? Film Sunan Kalijaga. Udah pernah? Udah pernah dah? Nah. Kalau ada tuh di YouTube masih ada. Dia di film itu disebut betapa di pinggir. Makanya disebut dia Kalijaga. Nama dia aslinya itu siapa? Lupa saya. Raden Mas siapa? Anak pejabat dia kan, anak bupati. Nah, makanya dia dikasih gelar Sunan Kalijaga itu karena dia menjaga kali tadi itu. Nah, dikisahkan dia 40 hari itu sampai badannya berlumutan. Nah, kalau menurut logika kita, kalau dia Islam, kapan sholatnya dia? Kalau dia betapa? Ini namanya khurafat. Makanya banyak orang yang ngikutinnya itu supaya memburu wangsit. Nah ini nggak benar ini ya. Ngapa harus 40 hari itu? Sampai ada yang beralasan itu karena mistis ya. Sampai ada yang bawa ini ajaran Nabi ya. Sampai ada yang menganggap ini seperti Nabi Yunus yang 40 hari di mana? Dalam perut ikan. Atau Nabi Isa yang pernah puasa 40 hari. Atau ada lagi yang ngambil dasarnya kalau kita dosa tidak diterima sholat selama 40 hari. Jadi dianggaplah 40 hari sebagai istimewa untuk membuat hal yang seperti tadi itu. Jadi sebenarnya ini nggak boleh menentukan hal-hal jumlah dan sebagainya itu ya dalam mengkaitkannya dengan ibadah semuanya itu harus berdasar dari dalil. Gak boleh seseorang buat-buat jumlah, buat-buat apa lagi? Tempat. Kenapa kita baca mak? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Karena Nabi merintahkan jumlah itu. Berani tak kita rubah jadi berapa kali gitu? Misalnya kita baca 300 kali misalnya. Kenapa? Karena itu jumlahnya sudah ditentukan. Puasa Ramadan 29 atau 30. Kenapa? Berani tak kita puasa Ramadan misalnya 40 hari? Karena itu sudah, yakni bulan Ramadan sebulan. Nah, oleh karenanya semua yang
berkaitan dengan jumlah angka-angka nggak boleh kita kaitkan, ya, kecuali dengan dasar dalil. Makanya misalnya kenapa kita menentukan lebih utama akikoh anak itu hari yang ke-7? Kenapa? Karena ada dalilnya. Angka 7-nya itu memang ada. Jadi nggak boleh kita sembarangan menentukan angka-angka itu. Kemudian yang ke-26, ada keyakinan yang beredar khurafat di sekitar kita ini, ada mendadak sakti dengan ilmu laduni. Jadi ada orang punya keyakinan bisa sakti lewat ilmu laduni. Ini yang namanya ilmunya Nabi apa? Nabi apa? Nabi Khidir. Nah, ini nggak benar, ini nggak ada. Ilmu itu mesti belajar. Hebatnya Ustaz itu tuh katanya. Dia udah belajar, bisa berilmu. Ya, dari mana? Nabi SAW aja belajar. Siapa yang ngajarinya? Jibril. Gimana orang bisa bahasa Arab, kita bisa baca aja belajar? Emang nggak ngerti cara sholat, apalagi ilmu dunia harus belajar. Orang dapat gelar sarjana ini, sarjana itu karena belajar. Nggak mungkin ada orang simsalabim ada keberapa, dapat dia. Orang profesor itu berapa lama dia belajar? Orang jadi ngajar ustaz apa itu udah lama dia belajar. Nyantri dulu kalau dia nyantri, atau sekolah dulu, nanti proses lama. Belajar dulu. Ceramah juga begitu. Lama prosesnya. Saya dari umur berapa? 17 apa? Dulu ceramah waktu nyantri itu gemetar juga pertama. Apalagi khotbah Jumat pertama. Namanya masih ini kan, masih umur belasan. Belajar kan. Lomba azan umur 7 tahun. Oh, sampai sekarang oleh mama masih disimpan tuh. Kain sarung juara 1 saya tuh. Umur belum sekolah, meletek itu. Ini ada orang bisa sesuatu tanpa belajar, gak mungkin, ya. Nah, sampai ada yang punya keyakinan kalau Nabi Khidir itu masih hidup, ya. Kalau Nabi Khidir itu masih hidup, tentu Nabi Khidir itu dia membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Khidir sudah meninggal. Ya? Karena Nabi juga pernah berfirman, "Mamin manfusatin al-yaum ta'ti 'alaiha mi'atu sanatin wa hiya yauma izin hayyatun." Tidak satu jiwa pun hari ini yang akan bertahan hidup setelah 100 tahun ke depan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jadi Nabi pernah bersabda, siapa yang hidup hari ini, yakni saat beliau berkata itu, maka 100 tahun yang lalu tidak ada lagi mereka ini yang hidup hari Nabi saat berkata seperti itu. Berarti termasuk Nabi Khidir. Nah, itu ya. Tidak ada orang yang masih hidup, yakni orang dahulu tuh, yakni kecuali Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup, tapi dia pun hidupnya di mana? Di langit. Nanti dia akan turun sebagai tanda kiamat besar. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-27, debus. Wah, ini ada lagi nih khurafat ini. Debus ya, dianggap keramat ya. Tahu debus ya, Mbak ya? Ya, ini debus itu orang-orang yang ilmu kebal itu. Sampai ditusuk-tusuk apa segala macam. Itu namanya debus. Ah, ini kadang dikaitkan dengan Islam. Ah, ini nggak benar ini ya. Itu bukan karomah itu. Dikatakan siapapun yang bisa terbang, siapapun yang bisa
berjalan di atas air, maka itu semua adalah khurafat dari syaitan. Yang dilihat itu apa? Ketakwaannya kepada Allah. Ya, adapun semua itu seperti debus tadi, ilmu kebal tadi. Nabi nggak kebal. Nabi perang berapa kali sampai pernah menancap besi di gerahamnya itu, sampai copot gigi beliau. Padahal Nabi luka Nabi. Kalau memang ada ilmu debus, ilmu kebal itu tentu nomor satu Nabi. Adapun ada yang kebal seperti Nabi Ibrahim, itu namanya mujizat. Dan itu pun hanya sekali itu, sebagai bukti bahwa dia utusan Allah, supaya orang taat. Nggak ada para sahabat belajar ilmu kebal. Nah, ini semua khurafat. Jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan akidah yang benar, tauhid yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.